ditandai dengan terjadinya perubahan warna air serta kematian ikan secara massal. Oh iya, saya kemarin lihat beritanya. Kemarin sih saya nggak lihat beritanya. Ngomong-ngomong dengan ikan, lihat kondisi ikan di sana yuk. Ayo. Bilangin kamu nggak. Wah, ikannya lucu ya. Iya ya, lihat yang warna itu bagus banget. Oh iya, lucu banget. Ih, kok ada yang mati? Hah? Mana, Vel? Itu loh. Loh kok bisa mati sih? Kayaknya ini ada hubungannya deh sama masalah yang di Teluk Lampung. Iya kak. Kasihan sekali ikannya. Kira-kira solusinya apa ya? Oh iya, saya kemarin sempat loh melihat beberapa solusi untuk meminimalisir harmful algae bloom. Solusi yang pertama, kita dapat melakukan erasi di sekitar wilayah Teluk dan Keramba. Erasi bertujuan untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam air untuk mengontrol pertumbuhan fitoplankton dan perkembangbiakan mikroba secara berlebihan. Solusi yang kedua, kita dapat melakukan sanitasi atau pengolahan limbah pembuangan di sekitar wilayah perairan. Pengolahan limbah dapat dilakukan dengan cara absorpsi, filtrasi, serta proses pengendapan. Dan solusi yang ketiga, kita dapat mengurangi nutrien dengan cara pemberian pakan ikan secara berjeda dan intensif agar kualitas air tetap terjaga. Kira-kira solusi yang terbaik apa ya? Nah, solusi terbaik yang kita dapat pilih adalah melakukan aerasi. Nah, aerasi ini dapat mempermudahkan sirkulasi oksigen pada atas dan bawah air sehingga proses oksidasi dan penguraian bakteri lebih maksimal. Sistem aerasi ini juga membutuhkan waktu yang singkat dan dapat menggunakan alat dan bahan sederhana yang menyesuaikan lokasi penggunaannya. Kayaknya kita bisa deh buat satu proyek sederhana untuk mengaplikasikan solusi itu. Alat apa yang bisa kita buat? Kita bisa membuat kincir air dengan sistem aerasi loh. Berikut alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama, kita membutuhkan plat besi yang akan kita potong kecil-kecil seperti ini. Yang kedua, kita membutuhkan beberapa pipa yang berdiameter berbeda. Yang pertama, kita membutuhkan pipa yang berdiameter setengah sentimeter. Dan kita juga membutuhkan pipa yang berdiameter 1,5 sentimeter. Kita juga membutuhkan elbow untuk menyambungkan beberapa pipa tersebut. Kita juga membutuhkan bambu sebagai penyangga kincir air ini. Kita juga membutuhkan mesin air untuk menggerakkan kincir air ini. Berikut cara pembuatan kincir air. Yang pertama, kita akan memotong plat besi dengan ukuran 15 x 5 cm sebagai baling-baling kincir air. Setelah itu, plat yang sudah dipotong dilekatkan ke pipa seperti ini. Pipa yang sudah direkatkan oleh baling-baling kemudian dihubungkan dengan mesin air. Salah satu sisi pipa akan dihubungkan dengan mesin air dan salah satunya lagi dihubungkan dengan penopang berupa bambu. Terakhir, mesin air dapat dihubungkan ke listrik untuk dapat diuji coba. Namun, pada tahap pengujian awal ini terjadi kendala, yaitu baling-baling sulit memecah permukaan air. Jadi, dilakukanlah perbaikan proyek. Perbaikan proyek ini berupa penambahan lubang pada ujung sisi baling-baling. Penambahan lubang ini bertujuan agar air dapat masuk ke sela-sela ujung baling-baling, agar ujung baling-baling dapat memecah permukaan air. Dapat dilihat setelah diberi lubang pada ujung baling-baling, baling-baling dapat memecah permukaan air. Kincir air dengan sistem aerasi siap digunakan. Erasi adalah penambahan udara ke dalam air sehingga kadar oksigen dalam air menjadi cukup dengan bantuan alat erasi atau aerator. Salah satu cara meningkatkan kontak dengan air yaitu dengan peralatan mekanis yang berfungsi untuk meningkatkan nilai oksigen yang masuk dalam air.
Salah satu peralatan mekanisnya adalah berupa kincir air berikut. Prinsip kerja kincir air ini adalah memperbesar permukaan kontak antara air dan udara dengan cara memaksa air menuju ke atas agar melakukan kontak langsung dengan oksigen, yang dibantu dengan pemutaran baling-baling pada kincir air sehingga meningkatkan kadar oksigen terlarut di dalam air, yang selanjutnya alat ini akan diletakkan di perairan yang sudah tercemar limbah. Dengan adanya kincir air ini akan menimbulkan pergerakan air dalam teluk atau keramba, serta akan menghasilkan semburan aliran air dengan percikan air yang kuat. Hal ini akan menciptakan gelembung udara ke dalam air dan membentuk sistem aerasi secara mekanis. Dengan adanya kincir ini, maka akan membantu menaikkan konsentrasi oksigen terlarut ketika air mengalami kekurangan oksigen dan membantu mengurangi CO2 yang berlebih. Selain itu, juga fungsi lain dari penggunaan kincir, yaitu membantu proses pemupukan air. Proses ini dilakukan dalam upaya pembentukan kualitas air yang berhubungan dengan kecerahan dan warna air pada teluk atau keramba dengan menstimulasi kestabilan pertumbuhan fitoplankton. Adanya fenomena harmful algae bloom akan menyebabkan suatu perubahan kepada kondisi lingkungan. Perubahan ini ditandai dengan perubahan warna air di dalam wilayah perairan. Hal ini akan menyebabkan susahnya penetrasi cahaya yang akan masuk ke dalam air. Hal ini juga menyebabkan banyaknya limbah kimia yang berasal dari nitrat yang berlebih. Nitrat berasal dari amonium yang masuk ke dalam perairan. Nitrat yang berlebihan dapat mempercepat eutrofikasi serta meningkatkan pertumbuhan tanaman air. Hal ini dapat berdampak pada kadar oksigen terlarut, suhu, serta parameter lainnya. Hal ini juga menyebabkan mortalitas pada ikan, baik di alam liar maupun di lokasi budidaya. Proyek sederhana berupa kincir air dengan sistem aerasi bertujuan untuk mengurangi kadar CO2 yang mempengaruhi bau, rasa, dan warna pada perairan. Selain juga dapat mempermudahkan proses sirkulasi oksigen pada atas dengan bawah air, sehingga proses oksidasi dan pengurangan bakteri lebih maksimal. Cukup penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.